Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan, Ibu Leni Marlina. Perkenalkan, saya Cecilia Azhara selaku moderator kelompok 4 yang beranggotakan Cecilia Azhara, saya sendiri sebagai moderator, Siti Aurora Putri Arsya sebagai penjelas materi, Sahir Sat sebagai penjelas materi, Rizky Fatma Sabilillah sebagai penjelas materi, Rian Abdul Hadi sebagai penjelas materi, Sasa Bila sebagai penjawab pertanyaan, Aldi Ali Hamsyah Lubis sebagai penjawab pertanyaan, Rakan Dava sebagai penjawab pertanyaan. Kami akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dalam wirausaha. Materi pertama akan dibacakan oleh Siti. 1. Etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan atau stakeholder, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya perusahaan. Adapun stakeholder adalah individu ataupun kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan perusahaan. Stakeholder dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, internal stakeholder, di mana di dalamnya mencakup investor, karyawan, manajemen, ataupun pimpinan perusahaan. Kedua, external stakeholder, di mana di dalamnya terdapat pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat umum, dan kelompok khusus. Menurut Zimmer, kelompok-kelompok stakeholder yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis mencakup antara lain sebagai berikut. Pertama, para pengusaha dan mitra usaha. Selain merupakan pesaing, para pengusaha sekaligus mitra, yaitu menjadi relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan informasi ataupun sumber peluang seperti pasar, akses bahan baku, maupun aspek sumber daya yang lainnya. Kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Dalam hal ini, mereka berperan sebagai pemasok bahan baku. Pasokan bahan baku yang kurang bermutu dan mengalami keterlambatan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan akan secara langsung berdampak kepada keputusan bisnis. 3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Sebagai wakil pekerja, organisasi dapat mempengaruhi keputusan melalui proses tawar-menawar secara kolektif, baik berkenan dengan tingkah upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, ataupun hal-hal lainnya. 4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Pemerintah mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkannya seperti Undang-Undang Monopoli, Undang-Undang Hak Paten, Hak Cipta, Perlindungan Konsumen, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat mempengaruhi dunia usaha. 5. Bank penyandang dana perusahaan. Neraca perbankan yang kurang likuid dalam mempengaruhi neraca perusahaan yang tidak likuid juga. Di lain pihak, neraca perusahaan yang tidak likuid akan mempengaruhi keputusan bank dalam menyediakan dana bagi perusahaan. 6. Investor penanam modal. Investor penyandang dana dapat mempengaruhi perusahaan melalui serangkaian persyaratan yang diajukannya. Persyaratan tersebut akan mengikat dan sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. 7. Masyarakat umum. Yang dilayani masyarakat umum yang dilayani dapat mempengaruhi keputusan bisnis juga. Mereka akan menanggapi dan memberikan informasi tentang bisnis kita. Mereka juga merupakan konsumen yang akan menentukan keputusan-keputusan perusahaan, baik dalam menentukan produk barang dan jasa yang dihasilkan maupun teknik produksi yang digunakan. 8. Pelanggan yang memberi produk secara langsung dapat mempengaruhi keputusan bisnis serta barang dan jasa yang akan dihasilkan. Berapa jumlah dan teknologi bagaimana yang diperlukan sangat ditentukan oleh pelanggan, dan hal tersebut mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis. Etika berbisnis merupakan landasan penting yang harus diperhatikan terutama untuk menciptakan dan melindungi reputasi atau goodwill perusahaan. Menurut Zimmer,
Ada 3 tingkatan norma etika, yaitu pertama hukum, kedua kebijakan dan prosedur organisasi, ketiga moral, sikap mental individual. Adapun menurut Zimmer kembali, pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Oleh karena itu, ada 3 tipe manajer dilihat dari sudut etikanya, yaitu pertama, manajemen immoral. Manajemen immoral didorong oleh kepentingan dirinya sendiri demi keuntungan sendiri atau perusahaannya. 2. Manajemen amoral. Tujuan utama dari manajemen amoral adalah laba. Akan tetapi, tindakannya berbeda dengan manajemen immoral. 3. Manajemen moral. Manajemen moral juga bertujuan untuk meraih keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut pendapat Michael Josephson 1988 yang dikutip oleh Zimmer 1996-27-28 secara universal, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu 1. Kejujuran atau honesty, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. 2. Integritas atau integrity, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian atau keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. 3. Memelihara janji atau promise keeping, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalih ketidakrelaan. 4. Kesetiaan atau fidelity, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara. Begitu juga dalam suatu konteks profesional yang bebas dan teliti, hindari hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan. 5. Kewajaran atau keadilan, dalam kurung fairness, yaitu berlaku adil dan berduri luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan, dan perlihatkan komitmen keadilan. Persamaan perilaku individual dan toleransi terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. 6. Suka membantu orang lain atau caring of others, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. 7. Hormat kepada orang lain atau respect of others, yaitu menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang. Bersopan santun, jangan merendahkan orang lain dan jangan merendahkan martabat orang lain. Cara-cara mempertahankan standar etika. 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. 3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. 4. Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. 5. Adanya pelatihan etika. Balai kerja atau workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan.
6. Lakukan audit etika secara periodik. Audit cara yang terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. 7. Mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja membolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. 8. Hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan. Atasan harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya. 9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan bahasa yang kita hasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. 10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan. 4. Tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial menyeimbangkan komitmen-komitmen yang berbeda. Menurut Zimmer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. Menurut Ronald J. Ebert, semua aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan pegawai baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi semuanya dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Menurut Zimmer, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara A. Dengarkan para karyawan dan hormati pendapat mereka. B. Minta input kepada karyawan. C. Berikan umpan balik baik yang positif maupun negatif. D. Ceritakan selalu kepada mereka tentang kepercayaan. E. Biarkan mereka mengetahui sebenar-benarnya apa yang mereka harapkan. F. Berilah imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. G. Beri kepercayaan kepada karyawan. 3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert ada dua kategori, yaitu 1. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. 2. Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 4. Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor adalah menyediakan pengembalian atau return investasi yang menarik diantaranya dengan memaksimalkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan setepat mungkin. 5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Baiklah, itu tadi materi etika bisnis dalam wirausaha yang dijelaskan oleh kelompok 4. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar dan akan dijawab oleh rekan Salsa dan Aldi. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.